Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fatmawati Dewi, NIM 1910501166, akan memberikan penjelasan singkat mengenai edukasi tepat menggunakan obat TBC guna untuk memenuhi tugas komunikasi informasi edukasi obat. Yang pertama, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Hendrik L. Bloom, derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga faktor perilaku, dan yang keempat ada faktor pelayanan kesehatan. Dari keempat faktor tersebut, yang pengaruhnya cukup besar adalah faktor perilaku dan diikuti dengan faktor lingkungan. Setelah itu baru faktor pelayanan, dan yang terakhir faktor keturunan. Penyakit yang timbul karena faktor lingkungan salah satunya adalah penyakit tuberkulosis. Apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman yang berbentuk batang dan bersifat aerob ini tahan terhadap asam dan sensitif terhadap panas dan sinar ultraviolet. Penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah utama bagi kesehatan. Tuberkulosis ini masih menjadi penyebab kematian kedua terdepan penyakit menular di dunia setelah penyakit HIV. Selanjutnya ada penularan dan faktor-faktor resiko. Tuberkulosis dapat ditularkan secara langsung melalui kandungan kuman tuberkulosis di udara, pada saat berbicara, batuk, maupun pada saat bersin. Individu yang beresiko tinggi untuk tertular tuberkulosis diantara lain ada yang pertama, kontak langsung dengan seorang yang menderita tuberkulosis. Yang kedua, penggunaan obat IV atau intravena. Yang ketiga, setiap individu tanpa perawatan kesehatan yang adekuat, yakni merupakan tunawisma, etnik, dan ras minoritas. Yang keempat, setiap individu dengan gangguan medis yang sudah ada sebelumnya, merupakan diabetes mellitus, gagal ginjal kronis, dan silikosis penyimpanan gizi. Yang kelima, individu yang tinggal di daerah perumahan substandar kumuh. Yang keenam, ada petugas kesehatan. Dan yang terakhir, resiko tertular tuberkulosis juga tergantung banyaknya organisme yang terdapat di udara. Pengobatan tuberkulosis. Tujuan pengobatan tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutus rantai penularan, dan mencegah terjadinya kuman terhadap OAT atau obat anti tuberkulosis. Selanjutnya ada jenis OAT. Yang pertama ada isoniazid, rifampicin, pirazinamid, streptomycin, dan juga etambutol. Yang pertama ada obat isoniazid. Isoniazid itu merupakan salah satu obat anti tuberkulosis yang paling luas digunakan dan salah satu komponen kunci pada terapi lini pertama untuk penyakit aktif. Efek samping yang biasa terjadi pada isoniazid yaitu ada hipersensitivitas, hepatotoksik, metabolisme dan endokrin, hematologi, saluran cerna, dan intoksikasi lain. Selanjutnya ada rifampicin. Rifampicin merupakan salah satu obat anti tuberkulosis yang paling efektif. Rifampicin yang dikombinasikan dengan pirazinamid memungkinkan pendekatan terapi rutin dari 1 tahun menjadi waktu 6 bulan. Efek samping dari rifampicin umumnya jarang menyebabkan hepatotoksisitas. Namun penggunaan pada pasien dengan gangguan hepar dapat diperparah oleh rifampicin. Selanjutnya ada obat pirazinamid. Pirazinamid ini dikenalkan sebagai obat tuberkulosis pada tahun 1950-an. Pirazinamid ini bertanggung jawab untuk membunuh persisten tuberbasili di awal terapi fase intensif. Efek samping yang biasanya ditimbulkan pada pirazinamid ini meliputi luka liver, artalgia, ada anoreksia, mual muntah, disuria, malaise, demam, dan anemia sideroblastik. Selanjutnya ada etambutol. Etambutol itu membunuh secara aktif basil yang sedang memperbanyak diri dan memiliki aktivitas sterilisasi yang sangat lemah. Efek sampingnya neuropati optis dan hepatotoksisitas kadang-kadang dapat dialami oleh pasien akibat penggunaan obat ini.
Selanjutnya ada prinsip pengobatan. Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yakni OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat dalam jumlah yang cukup dan dosis yang sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal atau monoterapi. Pemakaian OAT kombinasi dosis tetap atau OAT KDT lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung atau DOT (Directly Observed Treatment) oleh seorang pengawas menelan obat atau PMO. Pengobatan tuberkulosis diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal atau intensif dan juga tahap lanjutan. Nah, pada tahap awal ini atau intensif, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi pada obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam waktu 2 minggu. Kemudian sebagian besar tuberkulosis BTA positif menjadi BTA negatif atau konversi dalam waktu 2 bulan. Kemudian ada tahap lanjutan. Pada tahap lanjutan, pasien mendapat beberapa jenis obat atau lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang cukup lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persisten sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Selanjutnya ada terapi tuberkulosis. Saat ini penyakit tuberkulosis aktif diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri atas 3 obat atau lebih. Biasanya terdapat 4 obat. Selama terapi, pasien dengan tuberkulosis aktif umumnya diberikan isoniazid atau INH, rifampicin atau RIF, dan pyrazinamide atau PZA, dan yang terakhir ada ethambutol selama 2 minggu yang merupakan fase intensif. Kemudian terapi dilanjutkan dengan pemberian isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan lagi atau fase lanjutan untuk memusnahkan sisa bakteri yang telah masuk ke dalam kondisi dorman. Tujuan awal dari terapi kombinasi tuberkulosis adalah untuk meminimalkan perkembangan resistensi terhadap streptomycin setelah obat tersebut dikenalkan pertama kali. Saat ini, standar terapi untuk infeksi tuberkulosis sensitif obat dengan efektif dalam membersihkan bakteri. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai edukasi tepat menggunakan obat TBC. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.